Parah banget, selebgram ini menjatuhkan nama selebgram lain. Jadi ceritanya cewek ini tuh adalah seorang selebgram. Gara-gara netizen suka membandingkan cewek ini juga dengan selebgram lain, ia pada akhirnya kepo tuh mencek profil yang dibilang netizen. Ia melihat followers dari selebgram tersebut lebih banyak daripadanya. Lalu ia pun meminta bantuan kepada pacarnya yang kebetulan pacarnya itu pemilik akun gosip. Nah, pacarnya itu sering banget membuat berita-berita hoax untuk menyebarkan fitnah. Dalam beberapa hari berita tersebut kesebar di mana-mana. Semua orang pun membicarakan selebgram tersebut. Dan seleb yang dia fitnah itu pun gantung diri. Akibat nyebar hoax, pria ini pun kena azab nih. Awalnya pria ini timbul jerawat tuh di pipi. Tapi pada saat dia di kamar mandi gym, tiba-tiba aja ada laba-laba keluar di jerawatnya. Dan muka cewek ini berubah menjadi seperti ini. Pria ini menyanyi di kamar mandi yang pada akhirnya, bener-bener menyeramkan banget. Jadi ceritanya setelah ia mandi sambil nyanyi, kakeknya itu menegurnya. Kakeknya pun mau menceritakan tentang mitos zaman dahulu yang ia percayai. Tapi pada saat kakeknya mau bercerita, ia menyudahi kakeknya. Lalu pada akhirnya ia pun menuruti kata kakeknya. Tapi pada suatu hari ia tidak sengaja tuh pas mandi ia menyanyi. Setelah nyanyi sebentar ia tersadar tuh guys. Lalu tiba-tiba aja dia mendengar ada suara yang menyanyi di luar. Saat ia keluar kakeknya tidak mengenalinya. Setelah ia menjelaskan ke kakeknya kalau dia itu adalah cucunya, kakeknya pun percaya kalau dia itu adalah cucunya. Ternyata yang kakeknya lihat itu adalah mukanya itu udah tua. Jadi kakeknya itu tidak mengenalnya lagi. Kakeknya mengatakan akibat dia melanggar janji mukanya itu menjadi tua. Tapi untung saja ia menyanyi karena tidak sengaja. Jadi muka tuanya itu cuma bertahan 1 hari. Sedih banget, SpongeBob meninggoy. Jadi ceritanya SpongeBob itu udah terkapar di rumah sakit. Teman-temannya itu udah berkumpulan untuk melihatnya. Tiba-tiba aja SpongeBob bangun kembali, tapi pada akhirnya dia meninggal kembali. Sandy berusaha untuk menyelamatkannya, tapi udah tidak bisa lagi. Yang pada akhirnya semua orang pada mewek dong. Semua orang berusaha untuk membangunkannya. Tapi guys, dia itu hidup kembali dong. Semua orang pada senang. Tapi lagi-lagi SpongeBob kembali lagi meninggoy. Semua orang kembali menangis. Patrick yang kembali lagi ke ruangan tersebut untuk membawakan pizza untuk SpongeBob pun bingung melihat ini. Bener-bener sedih banget dong guys. Parah banget, ibu ini tidak merestui hubungan anaknya tapi dengan cara guna-guna. Jadi ceritanya Lonnie itu bertemu dengan Joe di sebuah kafe. Karena sering banget ngerjain skripsi di kafe, Joe pun akhirnya jatuh cinta sama Lonnie. Tidak disangka Lonnie pun juga menyukai Joe. Ibu Lonnie yang mengetahui ini pun tidak senang sama si Joe. Ibunya meminta Lonnie untuk mengenalkan pacarnya. Tapi pada saat itu juga dia membuat Joe jatuh kecelakaan. Lalu keesokan harinya ibu Lonnie bertemu dengan seorang dukun. Ia meminta kepada dukun untuk membuat anaknya itu tidak bisa berjumpa kembali sama si Joe. Lonnie mencari Joe kemana-mana tapi tidak ada. Bahkan ke kafenya pun juga tidak ada. Yang ternyata mata Lonnie ini ditutup sama makhluk gaib. Sesampai di rumah, ibu Lonnie itu berpura-pura sakit gitu. Setelah siuman dari kecelakaannya, si Joe ini mau ke rumah Lonnie. Tapi di dalam perjalanan, ia itu dibuat kecelakaan sama si dukun tersebut. Kecelakaan Joe kali ini pun ia meninggal. Arwah Joe datang ke Lonnie dan mengucapkan selamat tinggal. Lonnie sangat shock banget mengetahui kalau pacarnya itu udah meninggoy. Waduh guys, payudara wanita ini copot. Jadi ceritanya, pria dan wanita ini ketemuan dan mereka itu first date. Mereka pun saling pandang-pandangan. Setelah itu mereka order makanan mereka. Lalu pada saat makan, gigi cewek ini tersangkut makanan. Cewek ini panik dong. Lalu tidak hanya itu, saat cewek ini menuangkan lada ke makanannya, dia itu bersin tuh yang membuat payudaranya itu copot. Ternyata payudaranya itu hanya palsu dong. Wanita ini hanya terdiam aja. Muka wanita ini pun tersiram air dan ternyata muka aslinya seperti ini. Wanita ini benar-benar malu dan dia tidak mood lagi. Lalu saat perempuan ini hendak pergi, dia itu menarik tangan perempuan ini dan dia mengatakan kalau dia itu sebenarnya juga botak. Akhirnya mereka tertawa bersama dan mereka lanjut dating. Gambar-gambar realita yang harus kalian ketahui. Di gambar yang pertama ada seorang pria yang menebang pohon, tapi pada akhirnya ia dikejar sama rumah. Di foto yang kedua, seorang ayah rela berkorban untuk anaknya. Lalu yang ketiga, seorang ibu akan rela berkorban demi anaknya juga. Yang keempat, manusia menghasilkan banyak uang tapi dengan mengorbankan bumi. Lalu secara tidak langsung manusia itu menjadi hewan peliharaan HP. Gambar selanjutnya itu ada sebuah keluarga dan kalian lihat ada perbedaannya. Kalau zaman dahulu mereka seperti yang di atas. Tapi kalau zaman sekarang manusia itu udah tidak bisa hidup tanpa gadget. Di hari Mother's Day semuanya posting sana sini dengan memamerkan kedekatannya sama ibunya. Tapi di hari-hari biasanya ibunya itu sendirian. Kemudian ada foto ilustrasi seseorang mencintainya tapi dia tega mengkhianatinya. Kalau ramai lanjut part 2 ya guys.
Pria ini hilang di tengah laut. Jadi ceritanya Rosie dan sekelompok orang melakukan sebuah tur. Keesokan harinya mereka pun sampai di sebuah pantai dan mereka pun berlarian ke pantai. Seorang penjaga pantai memperingati mereka untuk tidak sembarangan dan jangan memakai baju warna hijau. Setelah rombongan tur pulang, mereka mengabarkan hal yang mengejutkan. Jadi ceritanya seperti ini, pada saat itu Rosie lagi menolong temannya yang tenggelam di tengah laut. Tapi entah kenapa si Rosie itu dia kembali lagi ke tengah laut dan ia pun menghilang. Ternyata pada saat Rosie kembali ke tengah laut, ia melihat seorang wanita yang tenggelam. Ia pun berenang untuk menyelamatkan wanita ini, tapi pada saat dia berenang, dia pingsan dan tidak sadarkan diri. Hingga pada saat ini Rosie tidak pernah ditemukan lagi. Pria ini jatuh ke dalam air dan dia melihat seorang mayat. Jadi ceritanya pria ini itu lagi main skating, tapi tiba-tiba aja dia jatuh ke dalam air. Semua temannya panik menolongnya dan dia itu udah kaku dan gemeteran. Sesampai di rumah sakit, dia tuh bercerita kepada temannya kalau dia itu hanya fokus mengejar teman-temannya. Tapi pada saat itu juga dia melihat seorang pemuda yang memakai baju tipis pada musim dingin. Tiba-tiba aja pikirannya itu menjadi kosong dan dia terus mengikuti pemuda itu. Ternyata anak pemuda itu di dalam air dan dia terus mengikutinya di atas es. Ia tersadar ketika ia terjatuh ke dalam air. Dan yang ia lihat ada seorang mayat yang keadaannya hancur. Dan matanya keluar. Duh, mengerikan banget. Pria ini tidak terima diputusin sama pacarnya dan dia menyantet pacarnya. Jadi pria ini berselingkuh yang membuat pacarnya itu melabrak dirinya. Setelah ketahuan, ia diputusin tuh. Temannya pun memberikan saran untuk pergi ke orang pintar. Lalu ia berniat untuk menyantet mantan pacarnya. Sang dukun memberikan cincin kepadanya dan cincin tersebut harus dipakai sama mantan pacarnya. Esokan harinya mantan pacarnya mendapatkan paketan enon dan dia pun memakainya. Lalu tidak lama kemudian, sang mantan pun kembali ke dalam pelukannya. Orang tuanya yang mengetahui ini pun langsung menghancurkan cincin yang dipakai anaknya. Akibat cincinnya hancur, pria ini pun harus menanggung akibatnya. Sedih banget, anak ini rela berkorban demi kekasihnya. Jadi ceritanya di sebuah panti asuhan, anak ini tuh selalu dikucilkan. Dan tidak ada yang mau mengadopsinya. Pada suatu hari ia ketemu tuh sama seorang pria. Mereka nyaman dan akhirnya mereka pacaran. Tapi cewek ini tidak sengaja melihat ada sebuah berkas kalau mereka itu akan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Tapi eksperimennya itu masih pemilihan antara dia dan pacarnya. Ia membaca kalau ini adalah eksperimen yang terakhir. Ia juga melihat ada banyak anak-anak yang meninggoy gara-gara eksperimen tersebut. Lalu cewek ini mengajak cowoknya untuk bermain petak umpet. Saat cowoknya lagi bersembunyi, ia tutup tuh pintunya agar pacarnya tidak bisa kemana-mana. Lalu pada akhirnya cewek ini pergi bersama dokter yang ingin melakukan eksperimen. Inilah akibatnya jika kalian durhaka sama orang tua. Jadi ceritanya ia diajak tuh sama teman-temannya untuk nongkrong dan minum minuman. Awalnya ia menolak tuh karena tidak ada uang. Tapi temannya mengajarinya untuk mencuri uang orang tuanya. Nah, kebetulan ayahnya gajian, tapi uangnya itu untuk pengobatan ibunya. Saat ia meminta uang, ayahnya tidak bisa kasih tuh. Anak ini pun langsung memukul ayahnya dan merebut uang ayahnya. Nah, pas lagi berjalan ke arah tongkrongan, ibunya tiba-tiba aja tuh muncul. Ibunya memintanya untuk mengembalikan uang kepada ayahnya. Akhirnya kepalanya dijedukin ke aspal hingga ia meninggoy. Bocil ini dilamar dan ingin dinikahkan. Jadi di rumah sakit, bocil laki-laki ini suka menjahili bocil perempuan ini. Bocil laki-laki ini mencuri boneka bocil perempuan ini. Lalu pas di malam hari, ia mengembalikan boneka kepada wanita ini. Tapi keadaan bonekanya itu udah seperti ini. Karena bonekanya rusak, bocil ini pun menangis dong. Saat ia berjalan keluar, ia melihat bocil laki-laki tersebut udah meninggoy dong. Ia kaget bukan main. Ia pun memutuskan untuk membuka jahitan yang ada di bonekanya. Ternyata di dalam bonekanya itu ada sebuah cincin kawin. Anak ini menikah dengan orang yang jauh lebih tua daripadanya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki dan juga perempuan yang datang ke sebuah rumah warga. Ia ingin menikahi anaknya. Karena orang ini terlihat begitu kaya, ayahnya pun menyetujuinya. Lalu pada hari H, ia didandan tuh seperti ini. Dan ternyata guys, dia itu menikah dengan orang yang jauh lebih tua daripadanya. Setelah menikah, ia harus bekerja pekerjaan rumah. Seperti memasak, melayani suami, dan bahkan ia berhenti dari sekolahnya. Pas umur 14 tahun, ia hamil tuh. Untung aja dia tidak kenapa-kenapa. Karena ia terus-menerus disiksa sama suaminya, ia memilih untuk kabur bersama anaknya. Pada awalnya ia kabur tuh ke rumah ayahnya, tapi ayahnya menyuruhnya kembali kepada suaminya. Dia jelas tidak mau dong. Lalu solusinya itu adalah menjual barang-barang berharganya dan juga mencari pekerjaan. Hingga ia menemukan sebuah shelter yang dapat menampungnya dan juga anaknya. Disinilah hidupnya dan juga anaknya itu jauh lebih baik daripada tinggal bersama suaminya. Benar-benar membanggakan banget, Shinchan dan keluarganya itu berenang dalam keadaan bugil.
bugil. Jadi ceritanya mereka itu sekeluarga itu ada perlombaan tuh. Karena tidak mau kalah, ayah Shinchan dan juga keluarganya itu sangat semangat sekali. Mereka pun sekeluarga melompat ke dalam air. Yang ngakaknya itu mereka berenang dalam keadaan bugil. Terus mereka melakukan sebuah atraksi-atraksi gitu. Setelah istrinya melahirkan, ternyata anaknya itu adalah seorang anak vampir. Jadi ceritanya cowok ini tuh tidak sengaja berjumpa dengan seorang wanita yang cantik. Pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta dan juga menikah. Tidak lama dari itu istrinya pun melahirkan. Anaknya begitu lucu dan juga comel, tapi di balik itu anaknya memiliki gigi yang sangat tajam seperti vampir. Lalu juga kadang-kadang anaknya mengeluarkan matanya sampai ayahnya itu ketakutan sekali. Ia pun memutuskan untuk membunuh anaknya, tapi istrinya itu menghentikannya. Ternyata istrinya juga merupakan seorang vampir. Mau nggak mau ia pun harus menerima istrinya apa adanya. Mereka pun hidup bahagia. Duh, bener-bener membagongkan sekali. Pria ini menjadi rebutan antara wortel dan juga cupcake. Jadi ceritanya pria ini tuh hendak memakan cupcake, tapi si wortel ini marah-marah karena dia itu memakan makanan yang tidak sehat. Wortel terus-terusan marah karena ia telah berselingkuh dengan cupcake. Karena tidak terima, cupcake pun memarahi wortel juga. Pada akhirnya mereka pun berantem karena memperebutkan si cowok ini. Berkali-kali cowok ini ditarik ke sana dan kemari. Pada akhirnya pria ini pun memberikan solusi kalau dia itu mau makan cupcake tapi dengan rasa wortel. Lalu si wortel dan juga cupcake pun menamparnya. Karena makan kedua-duanya itu dianggap poligami.